Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah karya Syekh Abdul Salam bin Salim As-Suhaimi hafizahullah taala, di mana kita sampai pada pembahasan poin yang ke-6, manhaju ahlil bid'ah wal ahwa. Manhajnya ahlul bid'ah dan hawa nafsu, orang-orang yang mengikuti bid'ah dan hawa nafsu mereka. Taqaddama dzikru manhajis salafil aqidah wa ahammi mumayyizatihi, ya, telah berlalu penyebutan tentang manhaj salaf dalam masalah akidah, karakteristik mereka, karakteristik yang paling penting dari manhaj salaf. Wa anna ahamma ma yumayyizul manhaj salafi fil aqidah wa hasrut talaqqi fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka karakteristik yang paling penting, hal yang paling membedakan manhaj salaf dalam masalah akidah dengan manhajnya ahlul bid'ah itu adalah manhaj salaf itu membatasi talaki, membatasi sumber ilmu itu hanya pada kitabullah dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tidak mengambil agama, melandaskan agama dari akal atau dari hawa nafsu. Wa yakuna dzalika muqayyadan bi fahmi salafis salih. Tidak hanya membatasi pada Al-Qur'an dan As-Sunnah saja, akan tetapi juga ya harus memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahamannya para generasi terdahulu, as-salafus salih. Ya, ini penting karena seseorang walaupun dia berdalil dengan ayat atau hadis, akan tetapi bisa jadi kesimpulan yang dia ambil dari ayat atau hadis tersebut bisa jadi tetap menyimpang. Kenapa? Karena tidak menggunakan pemahaman para generasi terdahulu. Walal aksi min dzalik, sebaliknya, ya, manhaju ahlil ahwa wal bidah. Lawan dari hal ini semua adalah manhajnya ahlul ahwa dan al bidah, ya, ahli orang-orang yang terjerumus dengan hawa nafsu mereka dan terjerumus ke dalam kebid'ahan. Fa inna masdar talaqi indahum laisal kitab was sunnah. Maka masdar talaqi, ya, menurut mereka itu bukan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa inna ma huwa mabtada'ahu a'immatuhum wa syuyukhuhum thumma ta'wilul kitabi aw sunnati ila ma yuwafiqu ahwa'ahum. Akan tapi masdar talaqi yang dimiliki oleh mereka itu adalah prinsip yang diada-adakan oleh para imam mereka dan para syekh mereka. Prinsip atau kaidah yang diperkenalkan oleh para imam dan syekh mereka. Jadi dasarnya adalah memang suatu kebid'ahan. Kemudian mentakwil apa-apa yang ada di Alkitab dan As-Sunnah agar sesuai dengan prinsip yang merupakan bid'ah dari mereka tersebut. Jadi ini, ya, yang kalau kita kalau antum pernah mengikuti pembahasan kitab Kashful Basair fi ikhtisar muqaddimati Syekhul Islam fi usul tafsir, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membahas tentang beberapa perkara tafsir. Di antara tafsir yang menyimpang adalah tafsir birra'yi. Tapi tidak semua tafsir birra'yi, karena tafsir birra'yi itu ada yang baik, ada yang bagus, ada yang terpuji. Yakni tafsir bil istihad maksudnya. Birra'yi yakni maksudnya bil istihad. Tentunya istihad yang bukan istihad yang sembarangan begitu, ya. Tapi tafsir yang menyimpang, tafsir birra'yi yang menyimpang adalah tafsir yang menafsirkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, membawa Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut sesuai dengan, ya, akidah yang dimilikinya dari awal. Jadi sudah punya prinsip dari awal, sudah punya kebid'ahan dari awal. Kemudian mencoba memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan, ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan akidah yang mereka sudah berada di atasnya. Ini terbalik, harusnya berusaha mencari akidah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, ini terbalik. Sudah punya akidah terlebih dahulu, baru kemudian mencocokkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada akidah yang menyimpang tersebut.
Wa i'timaduhum 'ala al-aqli wa 'ala al-ahadits ad-dha'ifah wal wahiyah wal makdzubah 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'uhum lil mutasyabih. Ya, mereka berpegang teguh pada akal dan pada hadis-hadis yang dhaif dan yang palsu, dan yang palsu sama semua ini ya. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dipalsukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattiba'uhum lil mutasyabih, dan mereka mengikuti pendapat-pendapat yang mutasyabih. Yakni dalil-dalil yang mutasyabih. Ya, mereka mengikuti ayat mutasyabihat misalkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mudah untuk dipelintir. Kalau ayatnya muhkam, ayatnya jelas, ya, dalilnya jelas, maka tidak bisa mereka bawa kepada akidah mereka. Tapi kalau dalilnya itu sifatnya mutasyabih, maka fleksibel kata mereka. Wa tahrifuhum lil adillati wa ta'wiluha ta'wilan fasidan. Maka mereka kalau misalkan tidak bisa dipelintir, tidak bisa ditakwil karena dalilnya jelas sekali, ya, tsummastawa 'alal arsy, jelas-jelas disebut istawa, maka mereka akan mentahrif dalil. Istawa ini maksudnya istaula, itu ya. Istawa ini maksudnya istaula. Ya, ini dipelintir. Jelas-jelas kata yang disebut di Al-Qur'an istawa, istawa secara bahasa maknanya adalah ala wartafa'a, tinggi di atas arsy. Tapi mereka tidak mau mengatakan itu. Istawa disebutnya jadi istaula. Bahkan ada sebagian, kalau tidak salah Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah ketika membaca ayat tentang salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang waktu itu wallahu alam seingat ana tertuliskan di kiswah Ka'bah, maka orang Mu'tazilah ini mengatakan kalau seandainya saya bisa mengubah ayat ini akan saya ubah. Ya, ini maksudnya dia tidak setuju dengan apa yang disebutkan di ayat tersebut. Tidak setuju dengan Al-Quran. Coba bayangkan. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mentahrif, mengubah dalil. Ini mirip seperti, ini bukan mirip lagi, ini sama. Ini sama seperti kelakuan siapa? Al-Yahud. Ya, sama seperti kelakuan Yahudi. Ketika mereka membaca ya kitab mereka, maka kemudian apa yang mereka tidak setuju kemudian diubah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an supaya tidak bisa diubah. Ya, supaya tidak bisa yakni dipalsukan atau diubah redaksinya dan seterusnya. Makanya paling banter yang diubah adalah pemahamannya. Yang diubah adalah pemahamannya. Itu kalau Al-Qur'an. Sehingga mereka, itulah mengapa mereka memperkenalkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, mentakwil, berusaha mentahrif, ya. Jadi mereka mengatakan istawa maknanya istaula, tapi tidak sampai kemudian mengubah apa yang ada di ayat Al-Qur'an. Istawa maksudnya diubah kemudian menjadi istaula, tidak mungkin bisa. Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tahrifuhum lil adillah wa ta'wiluha ta'wilan fasidan. Mereka mentakwil dengan takwil yang buruk, takwil yang jelek, takwil yang tercela. Ya, ini mengisyaratkan takwil ada dua, takwil yang terpuji dan takwil yang tercela. Takwil yang terpuji itu adalah takwil kalau ada dalilnya. Dan sebagaimana telah kita jelaskan sebelumnya, yang namanya takwil di dalam masalah fikih itu banyak sekali, ya. Prinsipnya adalah kita harus senantiasa memahami dalil sesuai dengan makna zahirnya. Ini juga dibahas oleh Al-Imam Syafi'i langsung rahimahullah di antara yakni seluruh imam mazhab yang lain. Akan tapi kalau kita bicara ulama Syafi'i, ya, ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i langsung. Baik. Beliau berkata bahwa harus kita memahami terlebih dahulu sebuah dalil sesuai dengan makna zahirnya. Kalau ada dalil lain yang mengharuskan kita untuk memahami dalil ini tidak sesuai dengan makna zahirnya, baru kita lakukan. Kapan? Kalau ada dalil lain. Nah, kalau ada indikasi di dalil lain. Ya, ini yang namanya takwil. Ini yang namanya takwil. Tapi ini takwil yang terpuji. Kenapa? Ada dalilnya. Kalau takwil dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak ada dalilnya. Karena memang tidak ada dalil lain. Ini adalah ayat-ayat yang berbicara tentang nama dan sifat Allah. Hadis-hadis yang berbicara nama dan sifat Allah. Apakah ada ayat atau hadis lain yang mengharuskan kita untuk mentakwil? Tidak ada. Itu kondisinya.
gitu ya. Itu kondisinya. Sehingga itulah mengapa takwil dalam masalah nama dan sifat Allah itu menjadi tercela. Baik. Kalau takwil karena adanya indikasi, ya tadi kita katakan boleh, tapi indikasinya harus dari dalil, ya. Tapi kalau indikasinya adalah hawa nafsu, indikasinya adalah akidah prinsip yang memang sudah dipegang dari awal, padahal itu adalah sebuah kebid'ahan, maka jelas itu menjadi takwil yang buruk. Jadi takwil yang buruk itu ada dua, antara tidak ada indikasi sama sekali tiba-tiba mentakwil, atau ada indikasi yang itu berasal dari hawa nafsu dan kebid'ahan. Tapi kalau adanya indikasi yang itu berasal dari dalil, maka itu baru takwil yang terpuji. Yaqul Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa bil jumlati faftiraku ahli al-kitab wa iftiraku hadhil ummati ala 73 firqatan innama aujabahu ta'wil. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau berkata sesungguhnya, ya, secara umum, ya, adanya perpecahan ahlul kitab dan perpecahan umat ini menjadi 73 golongan. Ya. Yahud menjadi 71 golongan, Nasara menjadi 72 golongan. Sedangkan umat ini menjadi 73 golongan. Maka itu semua disebabkan karena takwil. Perhatikan di sini, itu berarti apa? Itu berarti di kalangan Yahudi, di kalangan Nasara, mereka juga mengenal adanya takwil. Sama, ya, bahkan disebutkan orang Yahudi di zamannya Nabi Muhammad SAW itu memiliki semacam sekolah, semacam pondok, ya, semacam ma'had, di mana mereka mengajarkan kitab mereka Taurat, mereka mengajarkan bahasanya, mereka mengajarkan, ya, tafsirnya, mereka mengajarkan ilmu usulnya, begitu ya. Yani mirip dengan apa yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ya, tetapi mereka kemudian mentakwil, mereka kemudian memelintir dan mengubah, ya, ayat-ayat yang ada di kitab mereka. Jadi gara-gara takwil ini muncullah perpecahan, ya, gara-gara takwil muncullah perpecahan. Wa yaqulu Ibnu Abil Is Al-Hanafi wa hal kharajatil khawarij wa tazalatil mu'tazilah wa rafadatil rawafid wa rafadatil rawafid wa iftaraqatil ummatu ala 73 firqatan illa bi ta'wil fasid. Tidaklah khawarij itu keluar dari ketaatan kepada ulil amri. Wa tazalatil mu'tazilah, tidaklah mu'tazilah itu menyingkir dari majelisnya Al-Hasan Al-Basri. Wa rafadatil rawafid, tidaklah Rafidah itu menolak sebagian besar para sahabat dan menolak keimamahan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Aftaraqatil umma ala 73 firqah. Tidaklah umat ini terpecah menjadi 73 golongan kecuali karena takwil yang fasik. Fahadzal manhajul ladzi salakahu ahlul ahwa'i wal bid'ah mukhalifun li manhaji ahli sunnati wal jamaah fi an-nazari wal istidlal. Ya, maka manhaj ini yang dititi oleh orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahlul ahwa wal bid'ah ini adalah manhaj yang menyelisihi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam melihat dalil, dalam berdalil, fin nazari wal istidlal, dalam melihat dalil dan dalam berdalil. Wa huwa min a'zami awamili tafarruqil ummatil islamiyah. Ini termasuk faktor terbesar, awamil, faktor pendorong terbesar terpecahnya umat Islam. Perhatikan. Perpecahan itu diawali dari menyelisihi cara nazar dan istidlal. Baik. Perpecahan itu diawali dari perbedaan cara dalam berdalil. Yani manhaj dalam memahami dalil. Manhaj dalam memahami dalil. Dan ini kalau dalam masalah akidah jelas. Dalam masalah akidah jelas. Dalam masalah fikih, perbedaan dalam masalah berdalil dan memahami, yakni menyikapi dalil, itu bakal juga bisa menimbulkan perbedaan mana yang
mengedepankan ta'zimud dalil, mengagungkan dalil dengan mana yang kemudian terjerumus kepada fanatisme mazhab. Fanatisme mazhab. Itu mengapa kita katakan jangan alergi dengan kata tarjih. Jangan alergi dengan kata tarjih, ya. Kalau ada ustadz kemudian mengajarkan fikih kemudian tidak sesuai dengan mazhab tertentu, yakni yang diajarin sih mazhab Syafi'i, yang diajarin sih mazhab Hambali. Ya, terserah mazhabnya, tapi kemudian di tengah-tengah pembahasan, oh dalam masalah ini yang lebih kuat adalah pendapat lain. Yang dalam masalah ini lebih kuat pendapat lain. Kalau memang itu didapat dari hasil telaah dan studi dan seterusnya begitu ya, maka ini adalah cara yang paling ideal dalam mengajarkan fikih. Cara yang paling ideal dalam mengajarkan fikih. Ya. Yakni mengajarkan sesuai dengan kurikulum. Itulah mengapa mengajarkannya dengan kurikulum mazhab. Tetapi kemudian di saat yang sama mengajarkan tulabul ilm untuk kritis. Mengajarkan penuntut ilmu untuk paham dalil. Tidak hanya sekedar ini adalah yang dikatakan oleh ashabuna, ini yang telah dikatakan oleh ashabuna, ya, atau paling banter ini yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, ini yang dikatakan oleh Ar-Ramli. Tidak mengajarkan dalil sama sekali, kering dari dalil. Ya, kering dari dalil. Nah, bisa jadi di sebagian majelis tidak menyebutkan dalil, tapi di majelis yang lain menyebutkan dalil karena melihat kondisi tulab dan lain. Itu bisa jadi. Ya, ini masih dimaklumi insyaallah. Ya, ini melihat itu berarti kembali kepada mana yang lebih maslahat tergantung audience. Tapi kalau semua majelisnya tidak pernah mengajarkan dalil, tapi mengajarkan fikih hanya sekedar ini masalah ini hukumnya ini. Ini masalah ini penggambaran masalahnya begini, perinciannya begini, hukumnya begini, tapi nggak ada dalil. Tidak ada dalil yang disebutkan. Ya, ini sekali lagi kita ingatkan. Dalam masalah akidah, perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah itu kembali pada perbedaan manhaj dalam an-nazar wal istidlal. Kita lihat, an-nazar wal istidlal itu topik utama dari usul fikih. Bagaimana cara berdalil, bagaimana cara melihat dalil. Ya, itu mengapa sia-sia orang belajar usul fikih kalau kemudian ilmu usul fikihnya itu tidak dipakai, tetapi dalam masalah fikih akhirnya cuma ini yang dikatakan oleh ulama kita, ini yang dikatakan ulama kita. Khalas, ya, demikian. Paling banter kalau misalkan ada masalah yang kemudian tidak bisa dilaksanakan karena susah, pendapat di mazhabnya susah, maka baru kemudian menyebutkan pendapat lain, itu pun hanya sekedar ya dalam masalah ini, ya, misalkan di dalam mazhab Syafi'i perempuan yang haid tidak boleh masuk masjid sama sekali. Ustadz, bagaimana kalau misalkan yakni perempuan tersebut ingin menuntut ilmu syar'i, ya, merupakan sebuah hal yang susah kalau misalkan ketika haid tidak boleh ke masjid, tidak, ini apakah boleh misalkan berwudu dulu kemudian berwudu dulu kemudian yakni tinggal di masjid untuk menuntut ilmu syar'i. Yani duduk di masjid, datang ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i. Maka kemudian kalau biasanya akan dijawab, ya boleh saja, itu termasuk yakni ada ulama di kalangan Syafi'iyah yang mengatakannya. Tidak apa-apa antum taklid kepada pendapat itu. Nah, yakni sekedar ketika pendapat muktamad di mazhab itu susah dilakukan, maka kemudian menuju ke pendapat lain, ya, dan khalas, ya udah antum bisa taklid dengan masalah ini. Nanti semua masalah demikian, ya. Ini masalah ini pendapat ini berat, ya sudah. Dalam masalah ini ada pendapat lain yang lebih ringan, ambil saja. Silakan taklid kepada ulama yang memilih pendapat itu. Ini bukan manhaj yang baik, ya. Ini bukan manhaj mengajar yang baik dan manhaj dalam beramal yang baik. Yang tepat adalah seorang pengajar harus menghabiskan waktu untuk menelaah pendapat tersebut, mana yang paling kuat sesuai dalil, dan itulah yang disampaikan. Tentunya memang harus melihat maslahat madharat dan seterusnya. Tapi itu bagian dari yakni proses penelaahannya gitu ya. Masuk dalam proses melihat maslahat madharat, melihat dalil dan seterusnya, melihat maqasid dan lain-lain. Begitu ya. Tapi bukan berarti kemudian sekedar mendapati pendapat yang susah, kemudian langsung ada pendapat yang lebih mudah, antum bisa taklid kepada itu. Ini bukan cara yang tepat, ya.
Tapi dalam masalah-masalah lain yang itu tidak mengalami kesusahan, keras sekali dengan, wah ini harus mazhab Syafi'i. Antum pilih pendapat lain. Ini metode yang tidak tepat ya, metode yang salah bahkan. Baik, jadi perhatikan dalam masalah akidah perbedaan antara ahli sunnah dengan ahlul bidah itu terletak pada an-nazar wal istidlal. Demikian pula pada ya dalam masalah fikih ini berbahaya. Kalau salah dalam menyikapi dalam masalah ini, salah dalam menyikapi dalil, ya maka itu akan berakibat pada fanatisme. Itulah mengapa yang pertengahan itu yang paling tepat. Pertengahan, yakni kita harus mengagungkan dalil, tapi juga kita harus memperhatikan kurikulum, harus memiliki kurikulum dalam belajar. Baik, memiliki kurikulum, yakni dengan belajar mazhab, tapi di saat yang sama mengagungkan dalil, memuliakan dalil, menelaah dalil. Di antara bentuk mengagungkan dan memuliakan dalil adalah dengan memberikan perhatian kepadanya, mengajarkan tulab untuk berusaha memahami dalil sedini mungkin. Ya, nah. Kemudian penulis berkata, ya poin selanjutnya, ya poin yang pembahasan ini masuk pembahasan tema lainnya. Tariqul khalasi wan najati huwa bil ittiba'i wa tarki al-ibtida'. Jalan untuk selamat ya itu adalah dengan ittiba', mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan bid'ah. Qala Syekhul Islam fi Kitabil Ubudiyah wa jima'ud dini aslan alla na'budu illallah wa la na'buduhu illa bima syara' wa la na'buduhu illa bima syara'. Ya. Syekhul Islam berkata dalam kitabnya Al-Ubudiyah, jima'uddin wa jima'uddin aslan. Jima'uddin maksudnya adalah prinsip yang menggabungkan seluruh ya aspek-aspek yang ada di dalam agama. Kaidah dasar, ya pondasi. Wa jima'uddin. Jima'uddin yakni pondasi agama. Disebut jima' ini sama katanya sama dengan jima' yakni hubungan suami dan istri. Tapi yang dimaksud di sini adalah menjamak, ya. Ini satu akar kata dengan jamak, menggabung. yakni gabungan dari agama. Maksudnya apa? Pondasi agama yang menggabungkan seluruh aspek-aspek yang ada di dalamnya. Itu ada dua prinsip, dua asal, dua kaidah, dua prinsip, dua pokok. Yang pertama adalah alla na'budu illallah, kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Kemudian yang kedua, wala na'budahu illa bima syara', dan kita tidak beribadah kepadanya kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. La na'buduhu bil bid'ah, yakni kita tidak beribadah kepada Allah dengan kebid'ahan. Kama qala ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka beramalah dengan amalan yang saleh dan janganlah berbuat kesyirikan ya bi ibadati rabbih, dalam beribadah kepada Rabb-nya ahadan, sama sekali ya. Janganlah menyekutukan ya sesuatu sama sekali dengan Rabb-nya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani jangan beribadah kepada Allah plus beribadah kepada selain Allah. Kalau ini saja dilarang, apalagi beribadah kepada selain Allah dan tidak beribadah kepada Allah. Taib. Faqad amara Allah Subhanahu wa taala fi hadhil ayati ay yakuna al-amalu salihan ay muwafiqan lis-sunnati thumma amara ay yukhlisahu sahibahu lillah. Seperti biasa, ini harus kita cek. Nah, jadi faqad amara Allah Subhanahu wa taala fi hadhil ayat, Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan pada ayat ini agar amal itu adalah amal yang soleh. Yang dimaksud dengan amal soleh itu adalah amal yang sesuai dengan sunnah. Ya, ini perhatikan, ini makna atau tafsir dari kata amalan solehan, yakni amal yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Thumma amara ayyukhlisahu sahibuhu lillah. Ya. Kemudian memerintahkan agar orang yang melakukan amalan tadi untuk mengikhlaskan amalan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi tafsirihi, Ibnu Katsir berkata dalam kitab tafsir beliau, wa hadhani ruknal amal al-mutaqabbal la budda an yakuna khalisan lillahi sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua hal ini adalah dua rukun amalan yang diterima, ikhlas dan ittiba. Ya. La budda an yakuna khalisan lillah, tidak boleh tidak amalan itu harus ikhlas hanya kepada Allah, sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan amalan tersebut harus ya sesuai dengan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ruwiya mithlu hadza 'anil Qadhi Iyad rahimahullahu wa ghairi. Ya, telah diriwayatkan semisal ini dari Al-Qadhi Iyad dan yang selain beliau. Wa mimma taqaddama yatabayyanu annahu la budda li sihhati ayyi amalin nuridu an nataqarraba bihi ila Allah min syartain asasiyain wala budda min wujudihima mustami'ain wala yanfakku ahaduhuma anil akhar wa huma ikhlasul ibadati lillahi wahdah wa tajridul mutaba'ati li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dari pembahasan yang telah lalu telah jelas bahwa tidak boleh tidak supaya amalan itu menjadi sah, ya, amalan yang kita inginkan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu sah, maka tidak boleh tidak harus terpenuhi dua syarat yang mendasar. Apa itu? Tidak boleh tidak harus ya dua syarat ini harus ada. Tidak boleh tidak ya harus ada semua. Kalau salah satu tidak ada maka tidak sah amalannya. Salah satu saja tidak ada maka langsung tidak sah amalannya. Dua hal ini apa? Dua prinsip ini apa? Ikhlasul ibadati lillahi wahdah. Mengikhlaskan amalan ibadah hanya kepada Allah saja. Kemudian tajridul mutaba'ah li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, memurnikan, tajrid memurnikan. Yani tajrid, yani menghilangkan yang tidak ada kaitannya dengan sesuatu yang mau kita tajrid. Nah, ini yani memurnikan mutaba'ah, memurnikan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dicampuri dengan ya lausah bid'ah, yani kotoran-kotoran bid'ah. Qala ta'ala fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, beribadahlah kepada Allah mukhlishan lahuddin. Makna dari frase ini maksudnya adalah mukhlishan ad-din lahu. Mukhlishan ad-din lahu. Kalau ingin memahami frase ini dengan lebih baik, karena Anda pernah mendengar sebagian dai salah dalam menerjemahkan hal ini ya. Tentunya setiap orang pasti ada kesalahan, tentunya. Termasuk diri kita semua, tentunya ya. Tetapi tentunya kalau ada kesalahan, kita saling mengingatkan. Ya, ini kesalahan maksudnya bukan kesalahan yang sampai menyimpang, tidak. Maksudnya ini wallahu a'lam mungkin sedang tergelincir saja saat itu ya. Fa'budillaha, ya, itulah mengapa dari ketika Anda mendengar itu, Anda kemudian ya ini terpikir, berarti memang agak susah menerjemahkan frase ini. Maksudnya adalah fa'budillaha mukhlishan ad-dina lahu. Yani beribadahlah kepada Allah sembari mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahu yani lillah. Mengikhlaskan agama hanya kepada, memurnikan agama, memurnikan amalan. Ad-din bisa bermakna agama, bisa bermakna amalan. Yakni beribadahlah kepada Allah sembari memurnikan amalan ini, amalan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhir. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhir. Ya. Raihlah, ambillah apa yang telah Allah berikan kepadamu yakni negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tapi janganlah lupakan bagianmu dari dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil haditsil qudsi alladhi yarwihi an rabbih wa qala azza wa jalla fil haditsil qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-nya. Ana aghna syuraka'i an syirik faman amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkah. Ya,
Aku adalah zat, ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan syirik. Barang siapa yang melakukan amalan yang dia di dalamnya melakukan kesyirikan, menyekutukan ya aku dengan yang lainnya di dalam amalan tersebut, maka akan aku tinggalkan dia dan kesyirikannya tersebut. Yakni sama-sama tidak dibutuhkan oleh Allah. Tidak membutuhkan orang tersebut dan tidak membutuhkan amalan kesyirikan tersebut. Taraktuhu wa syirka. Yani sama-sama tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlasu la yata'atta ma'asyirki awir riya'i aw iradatil insani bi amalihi dunya. Wala budda an yakuna al-'amilu qad qasada bi amalihi wajhallahi Subhanahu wa taala wahdah. Maka ikhlas la yata'atta. Ikhlas itu tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa terwujud kecuali dengan kesyirikan. Afwan ya. Ikhlas itu tidak akan bisa terwujud ketika ada kesyirikan, ya, atau ketika ada riya, atau ketika ada menginginkan dunia dengan amalannya, meniatkan dunia, mengingatkan untuk meraih dunia dengan amalannya. Wala budda an yakuna al-'amilu qad qasada bi 'amalihi wajh Allah. Tidak boleh tidak seorang yang melakukan suatu amalan itu harus ya meniatkan dengan amalannya, dia harus mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala saja. Termasuk juga niat yang benar adalah mengharapkan pahala dari Allah. Jadi di sini mengharapkan wajah Allah, ini maksudnya mengharapkan supaya bisa melihat wajah Allah nanti di akhirat, di surga. Kemudian mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga Allah, mengharapkan ridha Allah. Ya, ini di antara niat-niat, contoh niat yang baik ya. Hadza bin nisbati lima yata'allaqu bi syartil awal. Ini terkait dengan yang disebutkan, yaitu poin pertama. Poin pertama tadi apa? Ikhlasul ibadati lillahi wahdah. Mengikhlaskan, memurnikan amalan ibadah hanya kepada Allah saja. Wa amma syartu tsani, adapun syarat yang kedua yaitu tajridul mutaba'ati li Rasulih sallallahu alaihi wasallam, memurnikan ittiba, memurnikan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebentar ya. Anda ingin melihat pembahasan ini seberapa panjang dan Anda harus berhenti di mana. Kita harus mengatur waktu. Nah, kita sampai pada pembahasan tentang dua hal tersebut. Nah, tayyib. Wa amma syartu tsani, adapun syarat yang kedua, fa ma'nahu ay yakuna al-amalu alladhi nataqarrabu bihi ila Allah muwafiqan lima syara'ahu Allah fi kitabih aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fi sunanihi. Ya, makna dari syarat yang kedua atau pondasi yang kedua, yakni tajridul mutaba'ah di sini, memurnikan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah bahwa amalan yang kita lakukan, amalan yang kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu harus sesuai dengan apa yang Allah syariatkan dalam kitabnya, dalam Al-Quran, dan dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fi sunanihi. Ya, fi sunanihi. Yani fi sunanihi. Sebentar. Sepertinya dulu kalau Anda baca, ya, fi sunanihi itu maksudnya adalah tentunya di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi maksudnya tampaknya sepertinya double-double ya, ini kalimatnya. Yani kita harus sesuai amalannya sesuai dengan apa yang Allah syariatkan di kitabullah dan apa yang Allah syariatkan di sunnah Rasulnya SAW, di sunani. Yani nah, di naskah yang lain memang begitu. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku sempurnakan bagimu nikmat dariku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridha bagi kalian Islam itu sebagai agama. Faqad akmalallahu lana ad-dina qabla ayyantaqila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila ar-rafiqil a'la. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi kita agama ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia. Sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam wafat.
Falaisa huwa bihajatin ila man yazidu wa yanqusu fihi. Ya, maka agama Islam ini tidak membutuhkan pada orang yang nambah-nambahi dan ngurang-ngurangi dalam perkara agama. Wa qad ja'at nususun katsirat ta'muru bil ittiba'i wa tuhadziru minal ibtida'i wal ihdatsy fid din. Maka telah ya banyak disebutkan di dalil ya yang memerintahkan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni ittiba' dan tuhadzir, memperingatkan kita dari melakukan bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik bagi orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan mengharapkan hari akhir, ya. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi orang yang mengingat Allah ya dengan banyak, yakni orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya yang bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya yang terpenuhi sifat ini, yakni mengharapkan Allah dan hari akhir. Maksudnya adalah mengharapkan ridha Allah, kemudian mengharapkan keselamatan di hari akhir, ya. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Wa qala ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. Wa qala ta'ala qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah maka ikutilah aku, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa minas sunnati ahadits katsira. Kalau ini semua di ayat, ya. Adapun kalau di sunnah maka banyak hadis yang memerintahkan kita untuk ittiba dan melarang kita dari ibtida'. Ya, ittiba itu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibtida' itu berbuat bid'ah. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan wajib untuk mengikuti sunnahnya para khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah ia dengan gigi geraham, yakni peganglah kuat-kuat. Wa iyyakum muhdatsatil umur, ya, berhati-hatilah dari perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu ada di neraka. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di, kitaballahi wa sunnati. Taraktu fikum, aku tinggalkan untuk kalian, ma in tamassaktum bihi, yang sesuatu yang kalau engkau berpegang teguh dengannya, lan tadillu ba'di, tidak akan kalian menyimpang setelahku. Kitaballahi wa sunnati, ya, Al-Qur'an, kitabullah, dan sunnahku, yakni sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, ya. Barang siapa yang mengerjakan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka fahuwa raddun, yakni mardudun, ya, maka amalannya tersebut tertolak. Fahuwa raddun yakni mardudun. Ini masdar urida bihi maf'ul, ya. Terkadang masdar itu digunakan dan maknanya adalah maf'ul, yakni mardud di sini, ya. Waqad amara Allah Subhanahu wa ta'ala al-ummata bil istima'i wa ittihadil kalimati ala ay yakuna al-asasu li hadzal istima'i huwa al-i'tisamu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah merintahkan umat ini untuk bersatu, ya, mempersatukan kalimat. Di mana? Di atas
pondasi, suatu pondasi. Jadi tidak hanya sekedar bersatu. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersatu plus memerintahkan bahwa persatuan tersebut di atas suatu pondasi. Apa itu pondasi? Pondasi dari persatuan ini adalah al-i'tisamu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yakni berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu landasan persatuannya. Jadi persatuan dan kesatuannya, ya, persatuan dan kesatuannya itu harus dilandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan sekedar bersatu, bukan sekedar bersatu, ya, walaupun berbeda-beda, tetapi katanya bersatu, tetapi landasannya beda-beda. Yang ini mentakwil, yang ini pakai hawa nafsu, yang ini pakai hawa nafsu yang lain lagi, ini pakai pemikiran yang ini Syekh Fulan, yang ini pemikirannya Syekh Fulan yang lain lagi, dan seterusnya. Walaupun tampaknya mereka bersatu, akan tapi ini pada hakikatnya bercerai-berai. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar bersatu, akan tapi persatuan yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa naha 'anit tafarruqi wa bayyana khuturatahu 'alal ummati. Allah Subhanahu wa taala telah melarang untuk berpecah belah dan telah menjelaskan bahaya dari perpecah belahan tersebut kepada umat ini. Walitahaqqaq hadzal amru faqad umirna bitahakkum. Maka supaya perkara ini bisa diwujudkan, bisa terrealisasi, yakni persatuan dan kesatuan di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka untuk mewujudkan hal ini kita telah diperintahkan untuk faqad umirna bittahakumi ila kitabillahi fil usuli wal furu'. Kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Qur'an, mengikuti kitabullah at-tahakum, mengikuti, yakni menjadikan Al-Qur'an sebagai hakim. Yakni mengikuti putusannya, mengikuti dalil tersebut, mengikuti Al-Qur'an dalam masalah usul ataupun dalam masalah furu'. Dalam masalah usul yakni perkara akidah, dan dalam masalah furu' yakni dalam masalah fikih. Itu mengapa tadi kita sebutkan ketika kita membahas fikih harus yakni mengajarkan juga ta'zimud dalil, mengagungkan dalil, memuliakan dalil. Wa nuhina an kulli sababin yuaddi ila tafarruq. Dan Allah telah melarang kita telah dilarang untuk melakukan setiap sebab yang bisa mengarahkan kepada perpecahan. Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah semuanya, berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Ya, jadi di sini berpegang teguh pada tali Allah. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Wa hablullahi huwa ahdullah. Hablullah yakni ahdullah. Apa yang dimaksud dengan ahdullah? Wa huwal Qur'an, kama qala al-mufassirun. Yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Berpegang teguhlah pada Al-Qur'an. Termasuk juga kepada As-Sunnah. Karena ada dalil yang lain tadi yang telah kita sebutkan, misalkan ini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Atau misalkan ayat ini, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi konsekuensi dari mengikuti Al-Qur'an adalah mengikuti As-Sunnah, karena mengikuti As-Sunnah juga disebutkan di Al-Qur'an. Wa qad amara Allahu bil jama'ati wa naha 'anil furqah wal ikhtilaf. 'Anil furqah bid dhammah, dengan dhammah, ya. Ini berarti sampai mana kita di sini? Nah, sampai sini insyaallah ya, sebentar lagi. Taib. Jadi sampai mana tadi? Wa qad amara Allahu bil jama'ati wa naha 'anil furqati wal ikhtilaf. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang kita dari furqah, dari perpecahan, wal ikhtilaf, perselisihan. Kama qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ambillah, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah. Wa hadza syamilun li usulid dini wa furu'ihi adh-dhahirah wal batinah.
Ya, maka ini mencakup perkara ya usuluddin, akidah, wa furu'ihi adz-dzahir wal batin, dan perkara furu', perkara fikih, baik yang zahir ataupun yang batin. Wa inna ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam yata'ayyanu 'alal ibadi al-akhdhu bihi wattiba'uhu wa la tahillu mukhalafatuhu wa anna nass Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hukmi syai' ka nassillahi ta'ala. Ya. Jadi apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka wajib bagi kita untuk mengambilnya dan mengikutinya, tidak boleh untuk menyelisihinya. Dan bahwa ya dalil dari Rasulullah, nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghukumi sesuatu itu sama hukumnya seperti nas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak membedakan antara Al-Qur'an dengan As-Sunnah. La rukhsata li ahadin fi tarkihi. Tidak ada rukhsah, tidak ada uzur bagi seseorang ketika dia meninggalkan nas dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala yajuzu taqdimu qauli ahadin ala qaulillah. Tidak boleh mengedepankan perkataan seseorang dibandingkan firman Allah Subhanahu wa taala. Taib. Maka ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini insyaallah ya. Ini pembahasannya masih panjang bagian ini. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.